Halo guys, kembali lagi ke channel Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris di mobil kamu. Bareng sama gua Michael. Di project kali ini, ya guys, ini adalah segmen video unboxing and review. Kita mau ngebahas suatu produk baru yang bisa menjadi solusi untuk kita menambah kenyamanan buat mobil yang belum bisa upgrade double din. Ini adalah Orca V2 DVR, produk kaca spion tengah yang dilengkapi dengan DVR dan juga bisa berfungsi sebagai monitor Apple CarPlay dan Android Auto. Yes, jadi ini adalah produk terbaru ya guys. Orca V2 DVR ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman yang mobilnya belum bisa mengganti head unitnya karena interior mobil yang tidak memungkinkan. Misalnya slot mobilnya ya kayak BMW lawas ya, itu masih single din dan belum ada tempat yang bisa dipakai untuk sebagai pemasangan head unit double din atau Android aftermarket yang bisa menambah kenyamanan dan konektivitas. Jadi ini adalah kaca spion tengah yang dipasangnya itu adalah di kaca spion, tapi ini sudah bisa berfungsi untuk merekam perjalanan dan juga dilengkapi dengan banyak-banyak fitur yang akan kita bahas di segmen video ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kita akan ngebahas, kita kupas tuntas apa aja hardware, software, dan juga fitur-fitur yang terdapat di produk ini. Pertama, dari segi hardware, DVR ini adalah add-on kaca spion tengah dengan monitor layar yang berukuran 10,8 inci, sudah dilengkapi dengan lensa kamera di depan dan di belakang. Kita coba lihat dulu ya kelengkapan kemasannya. Jadi dalam kemasan ini saat kita unboxing ya guys, kita mendapatkan satu unit DVR-nya ya, yaitu dengan bentuk badan spion tengah itu, dan itu lensanya tuh ada di bagian kanan ya. Dan ini ada lensa kamera belakangnya, modelnya seperti ini. Dan juga kita mendapatkan satu paket instalasi. Ya, ini instalasinya ini dilengkapi dengan hardwire kit. Jadi tidak pakai lighter, tapi ini langsung ke strum dari fuse box menggunakan screen tancap seperti ini. Untuk ACC, strum langsung dan juga ground ya. Dan ini adalah hardwire kitnya. Dengan hardwire kit ini ya akan memungkinkan teman-teman untuk bisa memonitor rekaman saat pagi parkir ya. Jadi dia sudah ada setrum kapasitornya di sini. Ini juga adalah paket instalasinya. Kita mendapatkan ya karet untuk pemasangan ya. Ini nanti dia semacam hook. Karetnya ini akan kita ikat untuk matian instalasi spion tengahnya. Jadi dia ditimpa ke kaca spion yang sudah ada di mobil kita. Kita juga mendapatkan satu buah kain pembersih ya, untuk bisa dipakai untuk membersihkan kaca dan juga lensa kamera. Kaca spion tengah DVR ini menggunakan resolusi layar 1920 x 480 HD ya, resolusi layarnya yang ada di spion monitornya. Dan untuk resolusi kamera depan itu sudah 2K HD ya. Jadi menggunakan sensor lensa CMOS dari Galaxy Core. Kamera belakangnya itu sudah support sampai 1K ya, yaitu menggunakan 1080 pixel analog HD display. Jadi dia sistemnya ini bisa merekam depan dan belakang ya, buat teman-teman menambah keamanan yang lebih ekstra ya. Jadi kita bisa melihat rekaman dari seluruh perjalanan kita menggunakan kamera dashcam dari depan dan belakang. Monitor spion tengahnya juga sudah dilengkapi dengan built-in speaker ya. Jadi buat teman-teman yang mobilnya belum punya speaker ya, itu juga bisa play musik dari CarPlay atau Android Auto juga bisa. Dan juga dia sudah hardware kitnya ini menggunakan sistem input voltage 12 volt atau 24 volt. Jadi untuk mobil passenger vehicle ya, yang umum itu 12 volt bisa. Dan juga untuk mobil komersil ya, atau kayak engkel atau truk itu juga 24 volt juga bisa dipakai menggunakan hardware kit ini. Ya, jadi ini lensanya ya guys ya, ada di sebelah kanan, bisa kita angle. Dan ini nanti bisa ditarik ya ukurannya. Dan ini ada USB port. Ya, port itu ada USB Type C, kemudian ada micro SD slot, aux jack 3,5 mm in, dan juga ini untuk adaptor powernya. Oke. Jadi built-in speakernya dia ada di sini, built-in speaker. Di sebelah bawah ini dia ada tombol. Satu tombol ini untuk bisa mengubah mode sebagai kaca spion biasa. Jadi ini untuk on-off layarnya. Dan ini hooknya ya, nanti akan dipasang untuk karet instalasinya. Nanti dia menjepit yang bawaannya seperti ini ya, pasangnya seperti ini ya guys ya.
Oke guys, jadi untuk membahas softwarenya kita pasang di mobil Honda HR-V, dan kebetulan mobil ini ya menggunakan head unit yang single DIN ya. Dan untuk softwarenya ya kita bisa lihat ini guys. Jadi di sebelah kiri, paling kiri itu ada navigation button ya. Kita bisa ada pilih pengaturan dan juga kembali ke beranda. Kemudian di sebelahnya itu ada 4 widget aplikasi ya, ada widget aplikasi untuk melihat rekaman. Kemudian ada sebelahnya itu ada Apple CarPlay, Android Auto, dan sebelahnya lagi itu ada untuk transmit FM. Dan juga di sebelah kanan itu ada tampilan untuk melihat jam dan waktu. Ya, itu home UI-nya. Kaca spion tengah ini bisa merekam ya dengan software yang sudah bisa merecord dengan sistem loop recording ya. Kita bisa melihat rekaman dalam jeda waktu 1 menit, 3 menit, atau 5 menit. Dan rekamannya itu nanti akan masuk ke external memory card, SD card ya, yang sudah masuk di dalam unitnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, rekaman dari depan, belakang, dan juga kita bisa mengambil gambar atau memotret foto menggunakan software yang recordernya. Dan kemudian juga kita bisa melihat di bagian bawahnya itu ya, saat kita lihat fitur-fiturnya, juga ini udah ada sistem softwarenya itu parking guard ya, atau memonitor saat kita mobil dalam parkir berkat hardware kit ini ya. Jadi dia ada sistem G sensor atau gravity sensor. Jadi di mana saat mobil itu ada getaran, dia akan otomatis merekam kondisi sekeliling mobil ya dari kamera depan dan belakang dengan sistem yang sudah dipasang itu hardware kit. Dan juga kita bisa melihat playback rekaman di aplikasi recordernya. Kita bisa melihat ada folder-folder file ya, kamera-kamera yang merekam dari waktu-waktu yang history playbacknya kita bisa lihat semua. Oke guys, jadi untuk fitur, kelebihan utama dari produk ini ya, sudah ada fitur konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless ya. Jadi kita bisa pairing melalui Bluetooth kalau teman-teman punya Android atau iPhone ya, dengan pairing Bluetooth, dan nanti kita masuk ke mode Apple CarPlay atau Android Auto. Dan ini adalah konektivitas yang memang sudah didesain untuk menambah kenyamanan kita. Kita bisa membuka aplikasi navigasi seperti Apple Maps, Google Maps, Waze, dan juga streaming musik melalui Spotify, dan juga tentunya dengan berbagai fitur yang sudah ada di smartphone kita, bisa kita gunakan di layar kaca spion tengah ini. Ya, kita udah cobain, responsif banget ya. Sistem konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto-nya semuanya berfungsi dengan baik. Saat kita membuka, kita tes sambil jalan juga semuanya smooth, softwarenya, konektivitasnya juga sangat berfungsi dengan baik. Dan juga saat buka Android Auto ya, kita bisa melihat ada banyak menu-menu ya, aplikasi-aplikasi yang sudah ada di smartphone, itu semuanya bisa kita akses di kaca spion tengah DVR ini. Dan ada satu fitur yang akan sangat berguna, yaitu tadi yang mau kita bahas adalah transmit FM. Ya, jadi saat teman-teman dalam mode CarPlay atau Android Auto, itu kan kita bisa streaming musik ya. Jadi karena unit ini sudah ada built-in speaker ya, teman-teman juga bisa dengarnya melalui navigasinya, kata-kata navigasinya, asisten navigasi, dan suara musiknya itu melalui built-in speaker yang ada di kaca spion tengah ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan fitur transmit FM ya. Jadi fitur transmit FM ini memungkinkan kita untuk mendengarkan output audio yang ada di kaca spion tengah ini di sistem audio sound mobil kita ya. Caranya itu mudah sekali. Teman-teman tinggal buka aplikasi Transmit FM ya. Kemudian kita bisa tune in atau pilih stasiun radio yang sesuai, disamakan dengan di radio mobil kita. Lalu saat kita nyalakan, nah ini dia guys ya, kita bisa mendengarkan suara dari kaca spion tengah ini di sistem audio mobil kita. Ya, cukup memudahkan dan pastinya memberikan suara yang lebih bagus daripada menggunakan built-in speaker dari kaca spion tengah ini. Ya, jadi teman-teman bisa mendengarkan musik ya, bisa melihat, mendengarkan asisten navigasi itu menggunakan Transmit FM untuk mendengarkan output suara di sistem audio mobil kalian. Oke guys, jadi kita juga tadi udah cobain impresi berkendara menggunakan spion tengah ini ya. Overall sangat memudahkan sekali ya, kameranya juga jernih banget, dan kita bisa melihat depan, belakang mobil dengan lebih jernih berkat lensa kamera yang bagus, dan juga sensor kamera CMOS ini memiliki efisiensi yang lebih bagus dari sensor CCD. Juga dengan navigasi Apple CarPlay, Android Auto ya, ini sangat memudahkan sekali. Jadi ini sangat berguna untuk mobil-mobil yang belum bisa upgrade head unit
dengan fitur Android Auto dan CarPlay ya, karena kasusnya misalnya di mobilnya ini menggunakan single DIN dan tidak ada space untuk ganti jadi double DIN. Dan juga gue suka banget karena kamera ini ya, kamera kaca spion tengah ini tetap bisa menjalankan tugas utamanya sebagai kaca spion ya. Jadi dengan tombol ini kita bisa mematikan ya dan menghilangkan distraksi yang ada di layar dan fokus untuk melihat sebagai kaca spion. Dan tugas utamanya sebagai kaca spion juga bagus ya, kamera kacanya juga berkualitas tinggi, jadi kita bisa melihat bagian belakang mobil saat kita mau menggunakan sebagai kaca spion tengah. Cukup responsif dan mudah diakses. Dengan hanya pencet tombol di tengah ini, kita bisa balik lagi ke mode monitor untuk kita melihat aplikasi CarPlay, Android Auto, atau aplikasi recorder yang sudah ada di dalam kaca spion tengah ini. Tentunya dengan banyak fitur, tapi tetap fungsi utamanya sebagai kaca spion tidak hilang. Overall, rekomend banget produk ini buat teman-teman yang punya mobil lawas ya, atau mobil yang belum bisa upgrade menjadi double DIN ya, karena faktor interior mobil yang tidak memungkinkan, atau karena mungkin untuk kepraktisan ya, pengen langsung cepat ya. Ini bisa menjadi solusi buat teman-teman. Instalasinya mudah, pemasangannya plug and play, fitur keamanan dan kenyamanannya sangat lengkap sekali. Orca V2 DVR, two-way rear view mirror DVR yang menggunakan fitur konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Buat teman-teman yang tertarik ya dengan produk ini dan pengen layanan yang lebih lanjut dan pengen konsultasi dulu dengan tim kami, teman-teman bisa menghubungi hotline kami di nomor yang ada di bawah ini. Jadi sekian video review dan unboxing kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport channel kami dengan terus menonton video ini, dengan men-like, subscribe, dan juga share video ini jika bermanfaat, dan juga komentar jika ada pertanyaan. Teman-teman juga bisa follow sosial media kami di Instagram @maestroaudio. Thank you guys sudah menonton video ini, dan ikutin terus project-project kami yang berikutnya. See you in our next project.